Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat diberi kesehatan, kenikmatan, taufik dan hidayah untuk dapat bertemu kembali di arena Zoom ya. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut sampai akhir zaman. Eh, Seperti biasanya pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian Islam tematik yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sam. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Sam menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Ila Amin. hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ali baiti sayyidil ilahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Malik arrahmanir rahim yaumiddin. maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mangga silahkan Pak Ustadz Sam untuk menyampaikan apa kajian Islam tematiknya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Wa rahimakumullah. Jadi tadinya saya mau menyampaikan materi tentang kepemilikan umum dan kepemilikan negara, tetapi masih ada belum belum selesai karena pembahasan minggu lalu ya, terkait dengan kepemilikan umum. Minggu lalu kita membahas tentang sebab-sebab kepemilikan, saya bilang sebab-sebab kepemilikan individu ya. Eh, Tentunya sekarang terkait dengan miliknya. Jadi kalau kemarin sebab kepemilikan, sekarang kita membahas tentang hak miliknya atau harta milik individu. Eh, karena ini terkait dengan pertanyaan kemarin, bagaimana kalau kita seorang punya harta tetapi dari perbuatan yang tidak benar atau melanggar syariat gitu. Jadi ini lanjutan bahasan minggu lalu. Tentang harta kepemilikan kita balik lagi ya, minggu lalu kita sudah membahas bahwa apa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jadi semua yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan kepadanya lah kita akan selalu, atau semua urusan itu akan dikembalikan. Atau lahum ma fis samawati ma fil ard dalam surat dalam ayat kursi ya. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya, kuliman mafis samawati wal ar kulillah. Katakanlah kepunyaan siapakah yang ada di langit dan bumi, katakanlah milik Allah. Artinya kepemilikan itu hukum asal dan milik Allah. Yang kemudian para ulama mendefinisikan tentang kepemilikan itu adalah izin dari pembuat syariat, maksudnya izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu benda atau segala sesuatu. Disebutkan pembuat syariat karena di situ juga ada hadis-hadis Rasulullah. Jadi selain Allah tentunya hukum syara itu pembuat syariat juga adalah Rasulullah SAW. Jadi apa saja yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang menjadi milik. Jadi kalau tidak sesuai, jadi konsekuensi dari definisi ini adalah bahwa apa yang tidak sesuai dengan syariat, apa yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya berarti tidak diizinkan. Dengan kata lain itu berarti tidak sah atau batal, tidak memiliki, tidak boleh menjadi milik dia atau bukan kepemilikan dia. Sehingga kepemilikan itu adalah penguasaan terhadap segala sesuatu sesuai dengan hukum syara dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur benar sesuai dengan hukum syara. Artinya Al-Quran maupun As-Sunnah melarang memperoleh kepemilikan dengan cara melawan hukum. Artinya batil.
ataupun dengan cara yang tercela atau maksiat. Jadi kalau batal ya itu berarti bukan milik dia. Dan kalau itu dari perbuatan maksiat atau tercela maka itu juga tidak. Kalau diharamkan berarti dia hasilnya adalah juga tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Nah, kita melanjutkan tentang kepemilikan individu, kepemilikan pribadi. Kalau kita lihat dari faktanya, kepemilikan pribadi itu dibagi tiga lagi. Ini milik individu, tetapi ada, jadi kalau sudah jadi harta, ada yang memang pemilik perseorangan. Jadi kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja. Jadi misalnya punya saya, atau punya Kang Cucu, atau punya Udak Daniel gitu. Itu punya punya sendiri. Demikian pula ketika kita rumah tangga, ada punya suami, ada punya istri, ada punya anak. Itu kepemilikan perseorangan. Ada juga kepemilikan perserikatan. Ini kaitannya dengan perusahaan-perusahaan. Ketika syariat Islam membolehkan berserikat, ada mudoroba, ya, ada bentuk syirkah ya, bentuk syirkah. Maka ketika dia investasikan harta yang dia miliki, maka setelah melebur menjadi di dalam bentuk usaha atau mudoroba, maka harta itu jadi harta milik bersama. Jadi milik bersekutu atau perserikatan. Sehingga tidak boleh kemudian dia memanfaatkan sesuatu tanpa sepengetahuan, tanpa seizin orang-orang yang berserikat atau bersyirkah. Karena kepemilikan bersama. Kemudian ada juga kepemilikan kelompok, yaitu kepemilikan umat, seperti misalnya wakaf. Wakaf itu bukan milik negara dan bukan milik umum, tetapi kemudian kepemilikannya kepemilikan bersama yang nanti dikelola dan hasilnya untuk kebersamaan, untuk umat ya. Jadi ini terkategori milik umum atau milik pribadi, mohon maaf, milik individu atau fardiyah. Tetapi dari segi pemanfaatannya ada yang otoritasnya ada satu orang karena milik sendiri, milik pribadi. Ada yang perlu kesepakatan ketika memanfaatkannya karena itu dia dalam bentuk perserikatan atau syirkah. Kemudian atau dalam bentuk tadi kepemilikannya bersama dan hanya manfaatnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Itu seperti misalnya wakaf yang dikelola oleh yayasan atau oleh negara ya. Tetapi bukan milik negara dan bukan juga bukan milik umum. Ini punya konsekuensi ya, kepemilikan ini punya konsekuensi. Jadi eh, seseorang kalau bukan punya dia itu tidak boleh dia memanfaatkannya kecuali dapat izin, kecuali diizinkan oleh siapa? Oleh pemiliknya. Karena yang dapat izin dari Allah adalah yang memiliki. Sehingga kalau orang bukan bukan miliknya, dia tidak boleh mengambil manfaat, tidak boleh menggunakan harta itu kecuali dengan izinnya atau kecuali dengan cara yang mengakibatkan sebab berpindahnya kepemilikan. Seperti saya punya harta, ya misalnya saya dapat gaji, nah kemudian orang tidak boleh kemudian mengambil gaji saya. Ya, kecuali kalau saya kemudian mempekerjakan seseorang, kemudian dari gaji saya kemudian disebar atau saya serahkan ya dengan dalam bentuk transaksi. Jadi menjadi sebab kepemilikan bagi orang lain. Dan seterusnya. Dan itulah harta. Harta itu memang harus beredar di tengah-tengah komunitas manusia. Karena memang peruntukan harta itu memang untuk memenuhi memenuhi kebutuhan atau keperluan dari hajat hidup orang banyak atau orang manusia ya. Sehingga tidak boleh walaupun milik sendiri kemudian harta itu ditimbun. Harta itu eh, disimpan saja, tidak dimanfaatkan, tidak diambil manfaatnya, padahal dia apa tidak membutuhkan. Jadi itu namanya kanjun. Ada dalam celaan dalam Al-Quran, dilarang orang-orang itu menimbun harta, yaitu menyimpan tidak digunakan apa-apa ya sampai kemudian ya, orang tersebut meninggal. Ya, kanjun mal itu diharamkan. Karena hukum asal dari harta itu harusnya didistribusikan. Jadi ketika saya punya harta pribadi, ya itu hendaknya kemudian harta itu didistribusikan atau dalam bahasa Arabnya diinfakkan. Dan dengan berbagai macam jenis infak nanti akan kita jelaskan infak atau pengelolaan pendistribusian harta sesuai dengan hukum syara atau disebut dengan infak fisabilillah ya, atau wa anfiqu fisabilillah. Nah, sementara kepemilikan
bersama jadi bentuk syirkah, itu memang harus melalui proses. Jadi baru bisa menjadi milik pribadi individu kalau sudah bagi hasil, bagi si mudoribnya itu menjadi dari bagi hasil sebab kepemilikan. Bagi orang yang sohibul mal yang punya hartanya itu pengembangan kepemilikan. Jadi tanmiyatul milki ya. Jadi ketika orang bersirka ya, yang si mudoribnya itu menjadi sebab kepemilikan karena tadinya dia tidak punya harta, ketika kemudian dia mencurahkan tenaga dan pikiran, kemudian dia dapat bagian, dapat keuntungan dari sirka itu, maka dia mendapatkan harta, jadi sebab kepemilikan bagi dia. Tetapi bagi si sohibul mal, maka keuntungan itu menjadi penambahan harta yang tadinya dia miliki. Jadi itu pengembangan harta atau kepemilikan. Nah, sementara kepemilikan masyarakat itu mau tidak mau memang tidak bisa dikuasai oleh seorang atau dua orang atau sekelompok orang dari segi barangnya, ainnya. Tetapi manfaatnya bisa dinikmati oleh yang memang punya hak, ya, hak untuk dapat menikmatinya, yaitu harta-harta seperti wakaf. Nah, Ikhwanul Rahimakumullah, batasan kepemilikan ini jadi dibolehkan. Jadi ada aturan yang mengikat setiap muslim ketika dia ingin memperoleh harta yang sah menjadi milik dia. Yang pertama, memperolehnya dilakukan dengan cara legal, maksudnya sesuai dengan syariat. Sedangkan perolehan dengan cara ilegal atau tidak sesuai dengan syariat, seperti melalui prostitusi, melalui riba, perdagangan barang yang haram, jual beli yang rusak misalnya. Ya, rusak itu bisa manipulasi, bisa apa membohongi ya, bisa manipulasi, bisa bohong, bisa kemudian apa eh, transaksi dengan terpaksa. Jadi terpaksa ini maksudnya fasad. Jadi orang membeli itu karena tadi dalam kondisi dia tidak bisa nawar dan tidak bisa mengembalikan. Banyak sekali ini ada transaksi yang rusak atau fasad, ya seperti misalnya beli speknya berbeda, beda antara barang yang dia dia beli barangnya dengan spek yang ditawarkan. Itu itu transaksi yang rusak. Bagi orang yang sengaja untuk membuat apa tidak sesuai, menjual barang yang tidak sesuai dengan speknya, bagi dia itu tidak. Kemudian keuntungannya yaitu keuntungan yang tidak sah, yang tidak sah. Sementara bagi si pembeli ya, ya dia harus menerima karena akadnya kalau misalnya rusak itu bisa dikembalikan atau kemudian dia terpaksa menerima. Ya. Kemudian muamalah dengan misalnya jangan judi atau undian ya dalam bentuk apa memang transaksi yang diharamkan atau perbuatan yang diharamkan. Maka semua yang melanggar ya diperoleh harta yang diperoleh melalui melalui sesuatu yang melanggar hukum syara itu hukumnya haram. Jadi tidak diizinkan atau tidak sah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hukumnya haram. Kalau hukumnya haram berarti dia tidak berhak memanfaatkannya. Jadi ketika dia memanfaatkan barang haram, maka dia akan berdosa. Jadi berdosanya dua. Dia memperolehnya dan kemudian dia menggunakannya. Jadi memperolehnya saja dengan cara haram dia berdosa. Nah, kemudian yang haram itu kemudian dia gunakan, maka dua aktivitas dua dua perbuatan dapat sanksi dua-duanya. Memperoleh dari yang haram kemudian menggunakan barang yang haram yang tidak boleh dia manfaatkan. Kemudian yang kedua, batasan kemerdekaan pribadi itu tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan dan merugikan keselamatan atau kelompok orang ya, sekelompok ya pada proses kepemilikannya. Seperti misalnya melakukan aktivitas yang kemudian itu akan mencemari atau akan merusak lingkungan atau akan membahayakan orang lain. Jadi banyak sekarang ini aktivitas yang eh, legal ya legal tetapi dia tahu itu berbahaya jadi bisa merusak ya apa kesehatan banyak orang dan seterusnya walaupun mungkin prosesnya bisa dibenarkan jadi maksudnya sah gitu ya sah dan legal tetapi begitu mendatangkan kemudaratan maka ini bagian dari apa yang harusnya dicegah ya. Jadi orang misalnya jual beli yang akan merusak ya walaupun ini masih debatable ya jadi ada yang mengatakan ini makruh ya atau ada yang bahkan haram seperti misalnya eh, terkait dengan apa jual beli kalau narkoba udah jelas haram yang masih
Rekomendasi masih tempat apa? olahraga khusus wanita di Jakarta. Tempatnya bersih dan nyaman dan fasilitas yang disediain juga super lengkap. Mulai dari kolam renang, Ada. ada reformer pilates juga Dan dan Susan, berbagai lainnya. Kayak yoga. Oke. Ya, jadi ada iklan sebentar ya. Jadi misalnya apa jual beli yang misal berbahaya seperti misalnya tadi jual beli senjata tajam yang itu dia tahu dia jual beli ke mungkin barangnya tidak dilarang atau tapi kemudian kalau diperjualbelikan kemudian bebas itu akan berbahaya. Itu apa bisa jatuh ke haram atau yang sering diskusi perdebatan itu tentang rokok ya. Rokok walaupun rokoknya halal, barang halal. Nah, merokoknya sendiri berbeda pendapat, tetapi ada yang ketika menyatakan itu akan membahayakan ya kesehatan orang, kemudian mengatakan ini apa jual beli ini dilarang dan seterusnya. Ya walaupun ini bisa pro kontra, bisa perbedaan pendapat ya. Intinya bahwa kepemilikan pribadi itu mestinya tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Kali ketika mendapatkan mudarat kepada orang lain itu bisa bisa haram, bisa makruh prosesnya dan bisa barangnya kalau itu prosesnya haram maka hasilnya hasilnya tidak boleh dia manfaatkan. Walaupun uangnya tetap halal, tetapi karena cara memperolehnya tidak sah, maka dia tidak boleh memanfaatkan. Karena memanfaatkan yang diharam, yang proses mendapatkannya dari yang haram, berarti tidak diizinkan juga, tidak dianggap sebagai pemilik ya. Sehingga tidak boleh sebenarnya dia memanfaatkannya. Pernah suatu saat saya ditawarin oleh teman saya, ada dana katanya dana non halal. Saya nggak tahu non halal itu tadinya seperti apa. Rupanya itu dari bunga bank, ya bunga bank. Nah kemudian dia mengatakan bisa gitu apa kalau mau nggak, jadi saya ditawarin untuk kemudian itu dipakai gitu untuk kegiatan sosial. Terus saya bilang kalau itu dari yang non halal, ya tentunya saya tidak punya kewenangan untuk memanfaatkan. Kalau saya menerima dan saya tahu itu non halal, berarti saya menerima yang tidak dibenarkan. Sehingga saya tidak boleh memanfaatkan. Walaupun mungkin memanfaatkan untuk orang lain. Tetapi kondisi sekarang memang agak sulit karena ketika riba di mana-mana sehingga antara yang halal dan yang apa yang haram itu kadang bercampur ya. Dan bercampur. Mestinya tidak boleh ada campuran yang halal, yang haram, yang haram. Kemudian menjaga kepentingan umum dan tidak menciptakan keguncangan di dalamnya. Jadi ini juga jangan sampai kita misalnya apa menggali pasir atau apa yang itu akan membahayakan mengakibatkan banjir atau kemudian ya penambangan-penambangan liar, kemudian apa penebangan-penebangan pohon yang kemudian mendatangkan musibah atau bencana kepada orang lain. Dan larangannya sifatnya umum, la tufsidu fil ar, jangan buat kerusakan di muka bumi. Sehingga kalau dia lakukan, maka dia mendapatkan harta tetapi memberikan kerusakan dan itu bisa kalau bisa memudorotkan orang banyak itu bisa jatuhnya haram karena larangannya la doror wala diror tidak boleh memudorotkan orang lain dan tidak boleh memudorotkan diri sendiri. Kemudian pengalokasian kepemilikan yang benar dan tepat. Jadi kalau dia punya harta, maka bukan hanya memperolehnya, tetapi mendistribusikannya juga harus benar. Dia tidak boleh dia kemudian melakukan atau menginfakkan harta sesuai dengan keinginan dia. Ya, tidak boleh ya punya misalnya harta-harta saya mau beli apapun ya terserah saya itu tidak diperbolehkan dalam seorang muslim karena akan ditanya harta itu min aina iktasabahu wa aina anfaqahu dari mana dia dapatkan kemudian kemana dia gunakan. Jadi ada dua-duanya. Tidak boleh dengan mengatakan kan milik saya. Terserah saya nggak boleh karena harus intinya bahwa milik ini milik Allah. Jadi diperolehnya harus dapat izin, kemudian mendistribusikan pada hal-hal yang dibolehkan atau yang diizinkan oleh Allah. Tidak boleh juga menumpuk harta. Jadi itu eh, menumpuk itu maksudnya orang-orang sedang butuh, kemudian dia kumpulkan sehingga dia menunggu harga apa barang itu langka, kemudian sehingga harganya naik. Itu tidak diperbolehkan. Atau kemudian dia memonopoli sehingga orang lain tidak bisa punya akses. Ini juga tidak diperbolehkan karena Islam itu eh, apa menekankan ketika harta itu harus berputar, harus beredar
di tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh hanya beredar di tengah orang kaya saja. Kayak layakuna dulatan bainal agniya minhum. Jadi tidak boleh harta itu berputar di antara orang kaya di antara mereka saja, tapi harus terdistribusi di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun milik pribadi ya, milik pribadi. Nah, kemudian kewajiban terhadap apa yang telah kita miliki, ya pertama memberi nafkah. Memberi nafkah itu kewajiban. Jadi tidak boleh ada orang yang punya kewajiban menafkahi, tetapi kemudian dia punya hartanya, tapi hartanya dia tidak berikan atau digunakan untuk nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti misalnya istri dan anak, istri dan anak. Itu kewajiban. Sehingga kewajiban ini kalau seandainya dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ya dari nafkah istri dan anaknya, maka dikategorikan sebagai orang yang fukoro kalau penghasilannya tidak tetap, masakin atau miskin kalau penghasilannya tetap tapi tidak cukup. Jadi itu jadi bagian dari mustahik ya untuk berhak mendapatkan menerima dana zakat ataupun sedekah yang diutamakan ya. Karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk nafkah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Yang kedua zakat ini zakat pada sebagian harta yang diwajibkan Allah untuk apa dalam harta orang kaya dan dialokasikan kepada orang yang berhak atau mustahik ada 8 asnaf. Jadi zakat itu adalah harta sisa atau lebih dari kebutuhan pokok untuk orang dirinya dan orang yang wajib dinafkahi olehnya, yang wajib dinafkahi olehnya. Jadi sisa kebutuhan itu kemudian mengendap selama 1 tahun namanya haul dan jumlah saldonya itu sampai nisab ya sekitar seharga 80 gram emas ya 80 gram emas dikalikan aja dengan harganya berapa ya ketika hartanya itu mengendap selama 1 tahun dan sudah saldonya ada 80 gram emas seharga itu maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Dari zakat mal itu setahun sekali. Jadi tidak ada zakat sebulan sekali. Ya. Ada zakat pertanian itu ketika panen, tetapi itu pun untuk beberapa tanaman saja. Tidak semua tanaman wajib dizakati. Sama dengan apa hewan ya, zakat ternak. Tidak semua ternak dizakati. Jadi ada beberapa saja. Dan ini zakat ini memang harus kita pahami sebagai hukum hukum apa rukun Islam yang menjadi ibadah mahdhah yang itu sifatnya tauqifi. Tidak boleh kemudian kita menambah atau mengurangi sebagaimana sholat, puasa ataupun haji ya. Jadi ini tentang zakat. Ya, terlepas sekarang ini banyak munculan berbagai macam jenis zakat tapi itu sebenarnya bukan zakat tapi itu sedekah saja. Atau infak sunnah ya, infak sunnah ya terserah ya. Tidak mesti 2,5%. Kemudian yang ketiga, beberapa hak yang harus ditunaikan selain zakat, seperti misalnya memenuhi kebutuhan yang mendesak. Jadi ada liajil hayah, ya. Kemudian terjadi proses peperangan, kelaparan, bencana alam dan seterusnya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan kelebihan harta itu dia harus mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang seperti ini. Ini kepemilikan pribadi. Jadi tidak boleh walaupun misalnya pemilik pribadi kemudian mengatakan saya nggak mau ya, mengeluarkan sepeser pun misalnya. Ini harta saya, harta yang halal. Tetapi kalau hartanya itu sudah memenuhi apa sebab wajibnya zakat, ya harus keluar zakat. Atau ketika dia harus menolong orang dan dia punya hartanya, maka dia harus menolong orang. Karena wajib kifayah itu, fardu kifayah itu kalau misalnya hanya dia yang bisa atau hanya beberapa orang bisa tidak bisa terpenuhi kecuali kalau dia ikut terserta di dalamnya maka bisa menjadi fardu ain bagi seseorang itu. Jadi kaitannya dengan harta. Nah, kita ingin dalam sedikit apa tentang harta, definisi harta yang ada dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita punya pandangan yang benar tentang harta. Jadi harta itu dalam Al-Quran itu ada 2 kata. Yang pertama malun, yang kedua khairun. Ya, khair itu ya dalam seperti misalnya dalam surat Al-Adiyat ya, ya. Yuhib apa orang-orang yang innal insan li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyid
Lihubil khairi la syadid, lihubil khairi la syadid. Khair di situ maksudnya harta, ya harta. Kalau mal itu banyak di dalam Al-Quran yang lafadznya itu malun atau dengan jamaknya amwal. Ya. Jadi kata mal itu disebutkan 86 kali. 25 kalinya dalam bentuk tunggal, tumal, 61 kalinya dalam bentuk amwal, yaitu jamak, ya harta-harta. Dan itu didofahkan biasanya dengan jamak juga. Ini menunjukkan bahwa isyarat bahwa fungsi harta itu fungsi sosial. Jadi bukan fungsi pribadi walaupun punya sendiri, punya pribadi, tapi harus punya manfaat ke orang lain. Jadi itu hukum asalnya tentang harta di dalam Al-Quran. Dan ketika disebutkan ya dalam bentuk tunggal, ya, disandarkan kepada seseorang ya, pada seorang makhluk ya, hartanya, ternyata dari 6 kali dalam Al-Quran itu hanya satu saja, satu kali yang dipuji. Sisanya yang apa yang 5 kalinya itu berupa apa warning ya, peringatan ya. Jadi yang berita pujian itu sebagaimana dalam surat Al-Lail ayat 18, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Itu kaitannya dengan harta Abu Bakar As-Siddiq yang untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi punya harta dan hartanya itu justru apa? Membersihkan dirinya. Sehingga kalau kita lihat celaan Allah pada pemilik harta itu lebih banyak daripada yang dipuji. Dalam surat Nuh ayat 21 misalnya, qala Nuhu rabbi innahum asayni wattaba'u man lam yazidhu maluhu waladuhu illa khasara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Jadi sebuah peringatan jangan sampai harta dan anak itu justru mengakibatkan ya dia menjadi orang yang rugi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, atau dalam surat Al-Lail ayat 11, dan harta tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa atau telah mati. Yahsabu anna malu akhlada, dan dia mengira yakni humazah lumazah ya, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ternyata tidak. Wa ma'agna anhu maluhu wa makasab, atau tentang Lahab ya, Abu Lahab ya. Tidaklah berguna bagi hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi kalau kita cerita tentang mal, ternyata ini justru banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada yang dipuji ya, dipuji. Karena memang harta itu kalau kita tidak benar mengelolanya malah justru akan menjadi kerugian yang besar. Jadi dalam Al-Quran diulang-ulang tentang penyesalan orang-orang yang ketika di dunia itu dia hubud dunia dan dia saking cintanya dunia dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau membantu atau menolong orang lain. Bahkan untuk keluarganya pun dia tahan. Jadi menjadi orang yang bakhil. Sehingga kemudian di akhirat ya kemudian dia menyesal karena harta yang Allah berikan kepadanya yang dengan cara yang halal ya, tetapi kemudian tidak memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Ya, ya karena dia sangat sulit mengeluarkannya. Apalagi kalau dia mendapatkannya tidak dibenarkan, kemudian dia bakhil juga atau hanya untuk mengikuti hawa nafsunya semata. Jadi minggu lalu saya membahas tentang ada hadis Rasulullah dari Imam At-Tirmidzi bahwa lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima af'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Jadi tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawab tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya bagaimana dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Dalam hadis yang disebutkan lan tazula qadama abdin yaumil an hatta an yus'ala an arbahi solin an umrihi fima anafa an syababi fima ablah wa an malihi min aina tasabo aina anfaqo wa an ilmihi madza amilabih. Jadi dalam redaksi yang lain ya nanti kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum selesai ditanya 4 hal. Umurnya dipakai untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, hartanya diperoleh dari mana dan kemana dia belanjakan, dan ilmunya apa yang diamalkan. Ya, sehingga perintah yang sampai ke kita ketika kita punya harta, maka itu harus memperolehnya dengan cara yang benar dan kemudian ketika menggunakan juga harus yang benar. Jadi harus
Kalau itu dalam bentuk makanan harus halalan thayyiban. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu kita, tidak boleh kita mengikuti keinginan-keinginan yang melanggar syariat. Intinya bahwa apa yang kita peroleh dititip oleh Allah, maka eh, bukan hanya cara memperolehnya, tetapi menggunakannya pun harus mengikuti aturan Allah. Jadi hati-hati memakan harta haram, ya karena kata Rasulullah SAW, daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan berhak dibakar oleh api neraka. Atau makanan yang haram itu akan mengakibatkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita buat ringkasan apa yang bisa kita lakukan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, yang diizinkan oleh Allah untuk kita memanfaatkannya. Jadi pertama yang wajib itu, yang utama dan pertama adalah nafkah tentunya untuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungan kita. Kemudian kalau punya kelebihan dari kebutuhan nafkah itu, maka keluarkan zakat, ya. Itu zakat mal itu membersihkan harta, ada zakat fitrah setahun sekali itu membersihkan jiwa. Kemudian selain yang wajib, maka di jalan Allah itu ada yang sunnah. Yang sunnah itu bisa dalam bentuk sedekah. Sedekah itu biasanya untuk kepada orang yang butuh, biasanya konsumtif, ya, dan sifatnya individual. Jadi makanya disebut sedekah karena memang yang butuhnya, yang menerimanya adalah orang yang butuh. Kemudian ada wakaf. Wakaf ini biasanya untuk produktif, ya. Ada yang mengatakan ini sedekah jariah, ya. Jadi sedekah jariah walaupun sifatnya umum sebenarnya. Dan itu untuk kepentingan sosial, artinya kepemilikan umat Islam. Kemudian ada juga hibah, ya, pemberian karena keluarga, ya. Itu biasanya barang-barang yang tidak bergerak atau dalam bentuk misal properti dan seterusnya, dan jumlah yang relatif besar karena ada hubungan kekerabatan, itu hibah. Bisa orang tua ke anak ketika orang tua masih hidup, atau dengan saudara, atau dengan bukan ahli waris tetapi ada hubungan karena saling terkait kepentingannya, itu bisa dilakukan, bisa membuat hibah ketika dia masih hidup. Atau hadiah. Hadiah itu pemberian kepada orang yang tidak butuh. Ya, Rasulullah menyuruh kita tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Atau wasiat. Wasiat ini pemberian yang diakadkan ketika masih hidup, tapi kemudian pemberiannya, pelaksanaannya setelah wafat yang bersangkutan. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu wasiat. Kemudian warosah itu warisan, yaitu harta yang ditinggalkan ketika pemiliknya sudah meninggal. Maka harta yang ditinggalkan itu mutlak menjadi harta ahli waris, yang pembagiannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika seseorang meninggal, maka harta kepemilikannya kemudian balik lagi kepada pemilik semula, yaitu kepada Allah. Sehingga Allah lah yang akan membagikannya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil alih pembagian kepemilikan yang sudah kembali kepada Allah. Jadi warisan itu hanya boleh dibagikan menurut syariat Islam, itu hanya oleh Allah saja, oleh hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, kesimpulannya, kalau kita cerita tentang harta milik kita, mana sih harta yang sebenarnya milik kita ini? Rasulullah SAW pernah bersabda, hamba berkata, hartaku, hartaku. Bukankah hartanya itu hanya tiga? Yang ia makan akan sirna, yang ia kenakan akan usang, yang ia berikan itu yang sebenarnya hartanya akan abadi atau kekal, atau dia terkumpulkan. Harta selain itu akan sirna dan diberikan pada orang-orang yang ia tinggalkan. Jadi kembali kepada kita semua, kita memilih. Jadi apakah kita akan menjadi budak harta yang senang menahan harta, atau menjadi pribadi yang tidak, ya, atau menjadi pribadi yang tidak enggan menginfakkan harta di jalannya, atau orang yang selalu dia berbagi, selalu menginfakannya karena yang sebenarnya akan dibawa oleh kita, ya, menemui Allah, kembali pada Allah, yang akan menyertai kita ketika kita kembali pada Allah adalah harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah. Baik infak yang bentuk wajib ataupun infak dalam bentuk sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang selanjutnya saya kembalikan ke Kang Cucu. Ya, silakan untuk kemudian kita bisa. Ada yang nambahin boleh, atau ada yang perlu diklarifikasi atau dipertanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Ustadz Sam sudah menyampaikan kajian tematiknya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, atau akang teteh yang mau bertanya, silakan. Ustadz Daniel atau Kang Arya dulu, mangga silakan. Yang sudah mau buka tadi. Ya, boleh Ustadz. Ustadz Cucu mau bertanya, izin Ustadz Sam bertanya. Ya, enggak. Kamera Ustadz, on dong, kamera on. tadi sempat disampaikan tentang apa tidak boleh mengumpulkan harta tanpa termanfaatkan gitu ya Ustadz ya Ya. maksudnya. Ya, sejauh apa itu Ustadz yang misalnya punya punya sebidang tanah gitu tapi lama tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, itu apa yang mesti dilakukan Ustadz ya? Jadi memang disimpan aja gitu ya. Sebidang tanah itu nggak pernah dimanfaatkan, disimpan aja gitu sampai nggak tahu sampai waktunya nanti mungkin mau dijual gitu. Gimana tuh Ustadz? Ya. Jadi harta itu eh, memang ada harta yang bergerak ya dan harta yang tidak bergerak. Jadi harta-harta yang dalam bentuk ini yang paling bermasalah itu dalam bentuk misalnya tadi tanah ya, dalam bentuk bangunan dan seterusnya. eh Banyak orang pada mengkoleksi, dia juga nggak tahu itu untuk apa gitu ya. Katanya sih investasi, tapi investasi dalam Islam itu sebenarnya harusnya yang produktif, bukan yang Hmm. konsumtif ya. Kalau kalau investasi yang yang konsumtif itu sebenarnya tidak pas kalau disebut dengan investasi. Oleh karena itu aturan tentang ini dalam Islam ya, saya tidak bicara tentang sistem yang ada sekarang. Dalam Islam itu kaitan dengan tanah misalnya. Itu ada aturan bahwa tidak ada lagi hak kepemilikan seseorang terhadap tanah setelah dia menelantarkan selama 3 tahun. Jadi kalau ada tanah 3 tahun berturut-turut ditelantarkan, tidak disuburkan, tidak dimakmurkan, tidak diberdayakan, tidak termanfaatkan, itu bisa nanti diambil oleh negara. Jadi Hmm. Khalifah Umar bin Khattab itu mengambil alih ya, kepemilikan Bilal Al-Muzani. Jadi Bilal Al-Muzani ketika zaman di Rasul, jadi minta tanah kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasul diberinya nggak tanggung-tanggung. Jadi tanahnya itu suruh kudanya lari, ketika berhenti itu sejauh kudamu berhenti itulah tanahmu. Kemudian dipagerin sama dia. Nah, setelah kemudian Rasulullah wafat, eh, ternyata juga tidak diapa-apain tanah itu sama Bilal Al-Muzani sampai Khalifah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun tidak diapa-apain. Baru kemudian ketika Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab, ketika Abu Bakar Siddiq wafat, Umar bin Khattab kemudian melihat ini tanah ini banyak orang yang butuh tanah ini. Karena populasi masyarakat di sekitar Madinah ini makin banyak. Para pendatang juga banyak. Dan mereka butuh rumah untuk ini. Ternyata tanah yang diberikan oleh Rasulullah itu kemudian tidak diapa-apakan oleh Bilal Al-Muzani. Kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin manggil Bilal Al-Muzani. Beliau mengatakan, garaplah atau hidupkan, makmurkan. Apa yang kau sanggup? Jadi apa yang kamu sanggup seperti apa atau besar berapa luas? Terus dia bilang, kalau tidak maka akan aku ambil. Maksudnya oleh negara diambil. Terus dia mengatakan, aku tidak akan menyerahkan wahai Amirul Mukminin apa yang telah Rasulullah berikan. Kemudian kata, dimarahin oleh Umar bin Khattab. Rasulullah memberikan tanah kepadamu bukan untuk ditelantarkan, tetapi untuk kalian untuk engkau manfaatkan. Jadi kalau seandainya engkau tidak memanfaatkan, maka akan itu milik negara, diambil oleh negara. Nanti diberikan kepada orang yang butuh. Ya karena punya kekuasaan Amirul Mukminin artinya kemudian di, di apa hanya sebagian kecil saja yang bisa disuburkan, dimakmurkan, dimanfaatkan oleh Bilal Al-Muzani, sisanya kemudian diambil oleh negara dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Itu hukum pertanahan dalam Islam ya. Jadi sehingga kita karena seorang Muslim walaupun negara tidak memperlakukan itu, tentunya kita akan terikat dengan hukum syara. Jadi tetap saja. Jadi kalau kita seandainya punya tanah, ya, kemudian karena dulu pas punya uang ya, apalagi kalau misalnya tanahnya masih murah ya, nggak tahu mungkin Kang Cucu di sana di Kalimantan masih murah-murah kali ya. Pada saat itu, kalau Tanahnya sekarang banyak Kang mau jadi Cucu. IKN, jadi mahal gitu ya. Jadi itu hati-hati kalau seandainya kemudian hanya dipagerin doang itu berpuluh hektar sampai meninggal tidak diapa-apain.
Bisa jadi ini orang yang bisa bisa rugi. Di dunia tidak dapat manfaat dari apa yang dia akui sebagai miliknya. Iya. Tetapi di akhirat dia diminta pertanggungjawaban. Siapa Karena yang dimiliki ya? Allah menyediakan bumi ini, tanah ini untuk makhluknya, untuk semua makhluknya. Tidak dikhususkan untuk si fulan, untuk keluarga si fulan, untuk trah ini atau untuk dinasti ini, enggak. Maka dari itu orang-orang yang kemudian mengklaim ya memiliki tanah bahkan bisa ribuan hektar ya. Kemudian dia pagerin, orang-orang tidak boleh memanfaatkannya, seakan-akan tanah itu buatan dia ya, buatan dia, bukan milik Allah gitu ya. Maka berat nanti pertanggungjawab di akhirat. Kecuali kalau dia kemudian dia makmurkan, kemudian orang-orang itu bekerja di situ, mencari nafkah di situ. Jadi kalau cuma hanya mengkapling saja, kemudian tidak diapa-apakan, maka dia berat nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kalau kaitan dengan tanah. Jadi makanya kalau eh, Mas Arya punya banyak tanah, ya Enggak, Ustaz, kalau enggak. tidak di kalau di kebun tidak dikebunkan gitu ya, atau di apa dibangunin apa gitu ya, dan itu dapat manfaat. Ya. Jadi ingat saya tahun 2012, 2012 itu saya baru keluar dari Dompet Duafa 2011 dulu ya. Kemudian saya didatangi oleh teman saya dari Darul Quran. Kemudian eh, mereka memaksa saya untuk melihat tanah itu sedekah sawah. Ada 7 hektar di daerah Cisaat, ya di saya Cisaat. Dan itu tanah nomor satu karena itu sawah yang airnya irigasinya tidak pernah kering walaupun musim kemarau gitu. Ternyata setelah jadikan sedekah sawah terlantar, jadi semak belukar, bukan jadi sawah lagi. Maka kemudian saya ketika saya sampai ke sana, saya nggak bisa berkata apa-apa selain saya bilang ini nggak boleh. Hmm. Judulnya sedekah sawah tapi tidak memberi manfaat itu gimana ceritanya? Dan ternyata mereka minta saya untuk mengelola dan alhamdulillah saya kemudian garap gitu ya jadi sawah dan itu sawah organik padi organik dan alhamdulillah kemudian sudah sampai sekarang ya jadi sawah dan sebagian sekarang jadi lokasi tentang pesantren di situ ada Darut Tarmizi namanya. Jadi Hmm. yang seperti ini saya bilang ini dalam Islam walaupun sistemnya tidak menyatakan pelanggaran ya tetapi kita sebagai seorang muslim terikat dengan hukum syara. Jadi kalau tanah-tanah yang itu produktif kemudian jadi mati gitu ya, jadi mati itu akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Justru harusnya kita ihyaul mawat. Jadi sebab kepemilikan salah satunya yang pernah minggu lalu kita bahas adalah kalau kita menghidupkan tanah mati. Jadi tanah misalnya ini semak belukar kemudian belum ada yang punya sebelumnya ya, belum jadi perambah hutan lah gitu ya. Kemudian dia bikin sawah, ya, bisa bikin sawah. Maka ketika dia bikin itu milik dia. Jadi ihyaul mawat namanya menghidupkan tanah mati. Itu hak milik dia. Kenapa? Karena kembalikan sebenarnya semuanya tanah ini milik Allah. Kemudian Allah memberikan kepada orang yang dapat izin atau dibolehkan. Jadi sehingga tidak boleh ada pihak-pihak yang mengklaim milik dia, kemudian dia magarin, dia tidak memanfaatkan dan tidak boleh juga melarang orang lain memanfaatkan, sementara dia tidak memanfaatkan juga. Maka besar kemungkaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaitan dengan tanah. Lalu bagaimana kalau misalnya ini koleksi mobil ya? Nggak tahu yang punya koleksi mobil gitu berjejer gitu nggak dipakai itu juga berat Kecil-kecil jadi Ustaz ada yang itulah mau orang yang rugi itu dia hanya sekali kertas dia ada namanya dia pemiliknya halal mungkin memperoleh halal ya halal oke. Tapi tidak memberi manfaat tidak memberi manfaat pada semua itu ya jadi yauma idin ya ratus aluna yauma idin anin naim pada hari itu nanti akan ditanya, sungguh-sungguh akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat itu. Jadi kemana digunakan untuk apa? Ini semua untuk pajangan doang, padahal itu bermanfaat. Untuk orang lain itu sangat bermanfaat, tapi untuk dia itu pajangan doang. Makanya jangan sampai kita ini terkategori nanti surat Al-Maun ya, wayamnaunal maun, wayamnaunal maun tidak mau memberikan atau tidak mau membagikan barang-barang yang masih berguna. Wayamnaunal maun gitu. Dan itu karakter orang munafik. Jadi
Orang-orang yang paham tentang hidupnya, dia tidak akan nahan-nahan kalau itu masih bermanfaat. Dia berikan ke orang lain barang-barang yang bisa bermanfaat. Sehingga dia tahu persis bahwa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya Ibnu Adam, malaka min malika illa ma akalta fa'abnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasodakta fa'abqaita. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang menjadi milikmu kecuali yang kau makan jadi kotoran, yang kau pakai jadi sampah, dan yang engkau sedekahkan itu yang kekal. Itu yang akan terbawa. Itu yang akan masuk ke alam barzah, menyertai kita, menjadi nikmat kubur, dan itu juga menghantarkan kita harta-harta yang seperti itu yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam ridhonya Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat menjadi nikmat surga. Itu hidangan di surga itu karena tadi kita memang investasi di situ, investasi untuk akhirat, bukan investasi untuk dunia. Jadi sekarang ini berburu investasi untuk dunia, padahal sebentar lagi dunia itu ditinggalkan. Dan padahal untuk di dunia ini Allah telah berikan, telah bagikan, telah takar sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya. Orang kaya dengan orang miskin sebenarnya kebutuhannya tidak berbeda signifikan, tidak berbeda nyata. Yang dimakan, yang dipakai, atau yang apapun yang dia gunakan sebenarnya tidak berbeda nyata. Paling cuma beda harga dan mereknya doang, ya. Ya. Cuman beda merek doang atau beda harga. Tapi fungsinya sama. Ya, itu sebenarnya yang Allah berikan. Sedang sisa-sisanya itu hanya titipan yang bisa menjadikan mulia yang dititipinya, tetapi bisa juga mengakibatkan hina pemiliknya atau yang dititipinya. Karena semuanya itu titipan. Jadi harta yang kita miliki itu ada dua. Ada pemberian kalau kaitan dengan kebutuhan, ada yang titipan. Kalau sebenarnya kita tidak butuh tapi dititipin gitu ya. Nah, kalau titipan ini kemudian kita bisa manfaatkan menjadi mulia kita karena Allah menitipkan banyak harta sehingga banyak manfaat juga ke orang lain. Tapi kalau seandainya pemberian itu ya memang untuk kebutuhan kita. Ya. Jadi walaupun mungkin legal sah, tetapi ini Ya, pembahasan kita saya. pembahasan secara apa eh, apa nafsiyah namanya ya, pola sikap jiwa. Pola sikap jiwa. Mungkin tidak ada yang langgar ya, miliki rumah, miliki tanah di mana-mana gitu ya, legal gitu. Mungkin dia beli juga sah secara syariatnya, tetapi ingat bahwa semua yang diizinkan oleh Allah memanfaatkan, kalau tidak kita manfaatkan akan menjadi berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu walau alami sawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih Kang Ya. Cucu. Ya, sama-sama. Makasih. Ada lagi pertanyaan dari Teh Susan nih di kolom chat ya. Pak Ustadz, kalau kita koleksi apa nih gantungan kunci sebagai souvenir gimana tuh? Nah, jadi kan nggak dipergunakan ya, cuman buat koleksi aja. Itu mungkin Ya. Pak Ustadz penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bukan Saya hanya mau kunci, kayak mungkin ada juga yang koleksi tas ya, ada apa harganya tas bermerek ya Ustadz. bermerek. Balik lagi gini, apa min husnil mar'i muslim tarkuhu malayani. Kata Rasulullah, di antara tanda kebaikan, kebaikan seorang muslim adalah tarkuhu malayani, meninggalkan hal yang tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya gitu. Jadi memang bisa jadi ini kan aku seneng gitu. Tapi pertanyaannya sebenarnya ya, yang harus jawab oleh kita sendiri ini sebenarnya kalau kita hobi ini manfaatnya apa? Jadi harus 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 balik lagi karena bisa jadi kita menganggap itu tidak bermanfaat, tapi ternyata kalau Uni Susan menganggap itu bermanfaat banget. Itu ya bermanfaat banget ya. Bermanfaat itu kan bisa bisa macam-macam ya. Contoh misalnya eh, apa kita ngobrol dengan temen itu kata orang-orang ngapain tuh ngobrol ketawa-ketawa gitu. Tapi bagi saya biasanya itu bermanfaat karena itu contoh healing saya dan kemudian bisa memproduksi dopamin gitu ya. Jadi bisa kan bermanfaat kan gitu ya. Dan yang diobrolkannya tidak tidak salah, tidak tidak gibah dan seterusnya gitu.
Bisa jadi orang menilai itu tidak bermanfaat, tidak, tetapi yang bersangkutan yang tahu persis apa manfaatnya. Termasuk gantungan kunci. Kalau gantungan kunci itu dikoleksi, itu pertanyaan yang pertama ya, ya, ya pasti Uni Susan yang tahu ini manfaatnya apa ya. Termasuk misalnya mau koleksi tanaman ya, mau koleksi tanaman itu Kang Ria, mau koleksi tanaman tuh. Ya, ya ada manfaat supaya dingin rumahnya, supaya asri macam-macam itu nggak ada masalah. Itu kan karena manfaat itu kan bukan hanya dimakan, bukan hanya tetapi berfungsi misalnya tadi untuk hiburan, berfungsi untuk kemudian menyegarkan, berfungsi juga untuk kemudian kesehatan, untuk macam-macam dan itu masing-masing ada dasarnya. Intinya bahwa bermanfaat atau tidak gitu. Kan bisa jadi apa Uni Susan itu kalau punya kunci banyak itu hiburan. Jadi senang gitu lihat gitu lu bisa senyum-senyum macam-macam kan gitu. Ya ya saya nggak bisa kemudian bilang itu tidak ada manfaatnya kan gitu ya. Jadi balik lagi tentang kemanfaatan itu. Atau misalnya sengaja aku ini mau biar berbagi. Nanti kalau ketemu kalau ingin apa offline ya ngaji offline, aku mau saya bagi-bagikan gitu, hadiahkan gitu ya. Asik, asik. Itu kan bisa juga gitu. Itu kan juga bermanfaat karena ingat ya hadiah itu bagian dari infak sunnah. Jadi infak sunnah artinya mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang tidak butuh, tapi karena saling menyayangi, saling mencintai. Karena kata Rasulullah tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Jadi bisa jadi mengkoleksi itu ada tujuan. Nanti mau berbagi, nanti kemudian mau ngasih hadiah, nanti dan seterusnya. Jadi nggak eh, tidak saklek-saklekan ya. Jadi tentang kemanfaatan itu. Tentang tanaman, koleksi apa cincin apa cincin eh, Batu batu akik. aki ya, batu aki gitu. Ya. Kalau yang Koleksi terlalu banyak terus buat apa? Ada juga yang koleksi apa sepeda, nah, perangko, perangko Ustaz, koleksi perangko. koleksi perangko gitu. Ya. Jadi Koleksi ya uang. ya saya yakin ya teman-teman punya argumentasi manfaatnya apa ya. Yang jelas yang tidak diperbolehkan itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya kemudian kita ini kan. Seperti hanya untuk apalagi kalau itu untuk berbangga-bangga. Kalau berbangga-bangga agak repot nih. Ya, berbangga-bangga itu lafaznya dalam bahasa Arab disebut at-takasur. Itu ada satu surat yang isinya celaan terhadap at-takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, at-takasur berbanyak-banyak, berbangga-bangga, berpesta, berpoya-poya telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke kuburan. Jadi baru sadarnya sudah di kuburan. Itu dengan kata lain dia istijroj. Oleh Allah diberikan kemudahan, ya, kesuksesan dunia, tetapi tanpa belum dia sadar, belum dia bertobat, belum dia kemudian memikirkan akhirat, kemudian keburu dicabut nyawanya. Baru setelah masuk ke alam barzah, diperiksa sama Munkar dan Nakir, dia baru kaget. Itu hatta jurtumul makum sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Berhadapan dengan Munkar Nakir, baru kemudian dia menyesal. Menyesal ya, bagaimana dia berbangga-bangga, dia koleksi macam-macam hanya karena senang-senang aja berbangga dia pamer ke sana kemari ya dengan kekayaan yang dia miliki. Ternyata begitu masuk ke kuburan, hartanya bukannya menolong dia, malah kemudian menjerumuskan dia, mencelakakan dia. Ya. Kasihan yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kalau yang punya koleksi mobil bagi-bagiin lah ke yang nggak yang masih butuh ya. Yang punya koleksi rumah ya bagi-bagiin sama yang nggak punya rumah. Ya. Jadi eh, ya termasuk yang tadi batu aki juga kalau kebanyakan ya dibagi-bagilah biar dipakai. Jangan sampai ditaruh aja kan nggak ada manfaatnya. Kalau batu aki ditaruh di lemari terus gitu ya. Tapi kalau dibagikan misalnya Kang Cucu bisa keren pakai batu aki. Walaupun saya nggak suka batu aki. Jadi saya pernah dulu punya ada yang kasih tapi saya bagi-bagikan lagi. Batu aki-aki, Pak. Batu aki-aki. Walau alam bisawab. Jadi kaitannya ini intinya jangan sampai kita menimbun harta yang tidak bermanfaat. Tidak memberi manfaat menurut saya. Tidak memberi manfaat. Silakan dilanjut. Udah Daniel ya. Silakan, udah Daniel tadi ada
ingin apa? Ingin sampaikan pertanyaan silakan, Brother Iya, Daniel. Ini udah di Assalamualaikum. hotel ya? Iya, udah balik, udah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini mungkin sempat kalau tadi kita lihat di grup Slawe itu saya sempat posting tentang rencana Kementerian Perumahan untuk mengelola apa namanya perumahan KAI. Nah, itu yang sedang ada persoalan dari dulu nggak pernah kelar itu komplek Hmm. KAI kita mungkin sering lewat di dekat Manggarai. Hmm. Manggarai yang mau ke Slamet Riyadi ya, yang mau ke Matraman tuh ada komplek. Saya pun juga ada orang tua dulu kakek ya yang ada di Rawamangun. Nah, pertanyaan ini hubungan dengan kepemilikan ya. Ini agama dihubungkan dengan apa bernegara ya. Itu kan Hmm. setahu kita, apalagi ini kan Pak Ustadz kan mungkin dari orang ini ya, orang pejabat negara ya. Itu biasanya komplek itu dalam perjanjiannya, soalnya itu yang punya itu kakek kita gitu loh. Yang Hmm. karyawan PJKI itu kakek kita. Kita Hmm. sekarang apa generasi ketiga gitu loh. Tapi begitu mau ada penggusuran, wah semuanya apa melawan. Hmm. Dan itu bukan hanya di PJKA, ada juga beberapa Hmm. tempat yang lain ya, Hmm. komplek-komplek tentara ya, begitu Hmm. ya. Dalam teks ini gimana nih Pak Ustadz? Iya, Bagaimana kita cara pendekatannya secara agama? Mungkin saya pribadi merasa tidak berhak itu Pak Ustadz. iya, Ustadz, itu bagaimana? Silakan. Makasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tanah-tanah yang belum dimiliki oleh individu itu disebut dengan tanah milik negara. Jadi tanah-tanah yang dulunya belum ada yang penggarap, belum ada yang mengelola, belum ada bangunan, belum ada yang memagarin macam-macam itu hukum asalnya kembali kepada milik negara. Nah, kalau milik negara maka negara yang mengelolanya dan boleh negara memberikan. Namanya ita'u daulah. Boleh negara memberikan kepada orang-orang, kepada warga negara itu dan kemudian langsung berubah kepemilikan. Tadinya milik negara, begitu diberikan kepada seseorang warga negara maka menjadi milik pribadi, milik individu. Dan itu harus dilindungi. Jadi kepemilikan pribadi jadinya dan boleh diwariskan gitu. Itu tanah-tanah milik negara terutama yang ada di Indonesia ya karena secara hukum Islam juga di Indonesia itu disebutnya tanah usriyah. Tanah Indonesia itu tanah yang dulu masuk Islamnya warganya itu tidak dengan melalui peperangan. Sehingga kemudian tanah-tanah ada tanah-tanah mati, kemudian ada kemudian menggarap ya, yang itu iyaul mawat maka jadi milik pribadi. Jadi kemudian kalau yang tidak ada yang menggarap, tidak ada yang mengelola atau yang ditinggalkan sama pemiliknya, yang tidak ada pemiliknya itu jadi balik lagi milik negara. Seperti tadi misalnya kisah Umar bin Khattab kemudian mengambil jadi milik negara, diambil oleh negara kemudian dibagi-bagikan. Jadi kalau punya negara itu boleh dibagi-bagikan. Nah, kalau yang kasusnya yang seperti KAI itu kalau tadinya memang milik negara dan oleh negara apakah diberikan atau tidak kepemilikan kepada individu-individu. Tapi kalau tidak diberikan, jadi apa barangnya tetapi manfaatnya saja, jadi hak guna pakai gitu atau hak guna bangunan gitu, maka ya hanya akannya berdasarkan itu saja. Jadi siapa yang mendapatkan hak guna, maka itulah yang berhak untuk memanfaatkannya. Sementara orang yang tidak berikan hak guna ya tidak boleh karena dia bukan pemiliknya karena pemiliknya awalnya negara, kemudian negara memberikan hak. Dan itulah juga rumah-rumah pegawai sekarang yang di tanah milik negara, kemudian mereka membangun rumah dan memanfaatkan. Maka ada akad misalnya. Kalau di IPB itu ya ketika kemudian orangnya ya sudah meninggal atau suami istri ya yang diberikan waktu sampai istrinya. Istrinya boleh, tapi kalau anak, cucunya, mantunya udah nggak boleh lagi. Jadi ketika misalnya dosennya kemudian, meninggal, kemudian ada istrinya, maka istrinya diboleh di situ. Tapi kalau istrinya juga meninggal, maka otomatis dikosongkan rumah itu. Karena dibalik lagi ke pengelolaan negara. Jadi akarnya tergantung siapa yang wakil negara dalam hal ini. Biasanya kalau wakil negara itu ya tadi KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya gitu ya. Atau punya yang berwenang, ya, yang berwenang.
Kalau misalnya itu tanah di pusat ya misalnya Menteri Keuangan kemudian yang punya ini dan kemudian atau sekarang ada apa yang agraria itu ya. Kemudian kalau di daerah ya ada tadi kepemilikan pemerintah daerah misalnya. Itu ada aturan-aturan. Dan aturan itu ya mengikat. Jadi tidak boleh kemudian orang tidak diberikan izin, tidak berikan hak guna, tapi kemudian dia menggunakan tanpa izin. Ya tetap aja nggak boleh walaupun ini kan milik negara, iya negara pun harus diatur oleh negara maksudnya. Jadi tidak boleh asal semua orang boleh mengatur ya negara ini. Makanya dalam Islam negara itu sangat penting karena negara itu bagian pilar dari penerapan syariat Islam yang paling efektif, yang paling dominan. Ya, sedangkan individu-individu kan hanya sebagian saja yang sifatnya pardiah yang sifat individu. Tapi kalau sistem-sistem itu ya negara gitu. Jadi eh, walaupun tidak Islami ya tetap itu kalau milik kayak misalnya tanah-tanah milik negara ya tergantung negaranya mengaturnya seperti apa. Jadi tidak boleh orang sembarangan orang ya, nyerobot ya dengan alasan tanah milik negara ya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban juga ya. Atau menjual belikan tanah milik negara ya tanpa ada izinnya. Walau alam bisawab. Oke, Ustadz. Host, satu lagi boleh, host? Mangga. Silakan, silakan, silakan. Masih ada waktu. Ya, Masih ini mumpung 25. ada Uni Susan, jadi bisa mengoreksi pertanyaan saya gitu loh. Ini Hmm, terkait di Minang, ya. hmm, Jadi adat bersandikan syariah apa syariah bersandikan kitabullah. Ya, hmm, cuma kalau urusan kepemilikan warisan di Minang itu ada namanya pusako tinggi. hmm, Pusako tinggi itu artinya yang diwariskan hasil dari nenek moyang. Yang sebenarnya SOP-nya itu dilewatkan ke perempuan saja. Nah, kalau itu kan kita kan nggak bisa berdebat ya, karena sudahlah. Jadi kalau apa Ustadz Sam dengan Evel beradik kakak di Minang ada tanah 1 hektar, jadi Ustadz Sam nggak dapat, yang dapat hmm, 100% Evel gitu loh. Nah, sejauh itu tidak ada masalah, sudahlah kita hmm, ini. Persoalannya sekarang Ustadz, ini persoalannya, ini mungkin Susan tahu ya, di Padang sekarang sudah bisa disertifikatkan. hmm, Nah, ini muncul masalah. Setelah hmm, disertifikatkan, contoh tadi, saya ambil contoh Pak Ustadz bersaudara dengan Eiffel. Dapatlah Eiffel hmm, 100%. Nah, hmm, begitu dia dapat 100%, disertifikatkan. Nah, hmm, begitu sertifikatkan, langsung menggunakan SOP negara. hmm, Akhirnya sama Eiffel dijual. hmm, Dijual, nah di situ ambil contoh lagi, timbullah rasa sakit hati di Pak Ustadz. Karena itu kan hmm, hmm, sudah bernilai bernilai hmm, ekonomi yang bukan lagi hmm, diwariskan ke anak-anaknya hmm, Eiffel yang perempuan. hmm, Kalau dalam dalam apa pengaturan orang Minang nanti Eiffel punya anak perempuan, ya punya cucu perempuan itu dipakai terus sampai seumur hidup. Nah sekarang hmm, disertifikatkan begitu sertifikat. Nah ini kalau hmm, mungkin saya salah silakan Uni Susan koreksi. Itu bisa dijual sama Eiffel. hmm, Nah hmm, pertanyaannya gampang. hmm, Kalau begitu dijual, ini akan mengacu lagi kepada hukum Islam, dicari Pak Ustadz Sam untuk diberikan jatahnya atau bagaimana gitu loh. ya, ya, Iya kan? Ya kan ya, karena betul, ini kan saya pernah disinggung oleh Ustadz Sam bahwa hati-hati dengan warisan gitu loh ya. ya, Nah, tapi ini terjadi di Minang hmm, dan ini sering hmm, menjadi bahan pertengkaran saat ini gitu loh. Ya. hmm, Dan yang saya juga punya contoh yang beradik kakak Evel sama Susan gitu ya, Uni Susan, perempuan-perempuan. Tapi Evel punya anak perempuan, Uni Susan anaknya laki-laki semua. Akhirnya Uni Susan nggak dapat itu karena hmm, anaknya laki-laki semua. Tapi disertifikatkan sekarang itu berdaya apa bernilai jual hmm, hmm, karena sudah ya, lari ke dalam hukum sivil negara gitu loh. Nah, ya, bagaimana betul, itu kalau yang beradik kakak ya, 2 orang, Evel ya, sama Susan sekarang tapi Uni Susan itu anaknya laki-laki semua. hmm, Nah, itu terjadi di saya ya, Ustadz, begitu ya, loh. Silakan ditanggapi iya, mengenai. Jadi
Ini Iya, agak seru nih kalau kayak begini dalam hal kepemilikan ya. Dan iya, itu memang iya, Minang memang unik gitu loh. Ya, terima iya, kasih Pak Ustadz. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah ngobrol-ngobrol tentang itu awalnya, kenapa kemudian itu tidak diwariskan, tetapi itu tetap ya dari ainnya atau barangnya itu sehingga tidak berpindah kepemilikan. Jadi itu makanya diserahkan kepada yang perempuan karena katanya orang Minang itu yang biasa yang keluar kota itu, yang keluar daerah itu adalah yang laki-laki. Jadi sehingga yang perempuan yang dijamin nanti tinggal di situ ya sehingga beranak pinak di situ maka tanah itu tidak akan kemana-mana tidak akan berkurang gitu. Itu hukum Betul, asalnya, betul, betul, cerita betul. asalnya. Itu Nah, asalnya. ya jadi sebenarnya kalau hukum asalnya seperti itu maka itu sudah kesepakatan bukan harta warisan gitu ya. Jadi itu bukan harta warisan tapi memang harta yang memang akan tetap di situ tidak Betul, tidak akan dibagi, tidak akan dijual gitu ya. Tidak akan dijual betul, intinya kan. Tidak dibagi, tidak dijual. Nah, betul. itu sebenarnya kalau sampai situ sih apa ya No kita bisa issue, no ya issue ya. nggak ada masalah lah gitu ya. Nah, Ya, tapi begitu kemudian itu dijadi hak kepemilikan, kemudian bahkan kemudian bisa dibagi-bagi, kemudian bisa diuangkan. Nah, ini menjadi kalau orang pemiliknya sudah nggak ada, ini menjadi harta warisan. Jadi memang harus ada perubahan ya. Ini saya yakin dia orang-orang Minang paham agama ya. Memang harus ada upaya ketika sekarang ini prosesnya berbeda. Jadi tanah itu bahkan kemudian bisa menjadi sumber sengketa ya, karena sudah tadi bisa punya nilai. Jadi orang sekarang ini karena butuh, apalagi ada pengembang dan kemudian menawarkan harganya mahal, sementara di orang itu kemudian diproduktifkan juga sudah nggak produktif lagi, tanahnya juga udah kering, ya apa nanam apapun misalnya rugi melulu. Sementara jadi kalau ditelantarkan jadi masalah eh artinya kemudian lah dijual gitu ya. Nah, ini kemudian muncul problem di situ karena sudah jadi harta, sudah jadi harta. Jadi bukan hanya sebagai sarana saja, ya, sarana yang memang tempat berkumpul, tempat apa berdiam diri di sana, tinggal gitu dan seterusnya. Itu memang harus ada apa ya ya ini apa persetujuan ulang loh ya. Jadi keluarga-keluarga besar itu mestinya sudah harusnya merubah karena ini sudah keluar beda dari apa dari falsafah awalnya, filosof awalnya gitu ya dari nenek moyangnya dulu. Ya tujuannya dulu supaya tidak kemana-mana gitu ya. Tapi ternyata sekarang punya tadi bisa jadi harta yang kemudian bisa jadi sumber sengketa. Sehingga kemudian ya kalau seperti itu ya mungkin per keluarga kali ya keluarga besar mungkin harus ada upaya ya kalau karena nggak bisa sebenarnya kalau seperti itu ya tetap aja kalau diwariskan kemudian hanya kepada yang perempuan saja jadi harta warisan dan kemudian dimiliki dan kemudian bisa diambil manfaatnya dan kemudian apalagi diperjualbelikan ya ya mau tidak mau itu melanggar syariat yang tadinya mungkin bisa berbeda pendapat lah, bisa antara yang melanggar atau yang tidak gitu ya. Tapi kalau sudah diperjualbelikan itu otomatis apa ya jadi jadi masalah. Jadi bertentangan dengan syariat itu khawatirnya tadi karena kaitan dengan kepemilikan, kemudian orang sudah meninggal pemiliknya, kemudian dimiliki oleh salah seorang saja watakuluna turosa aklan lama dalam Al-Quran disebutkan kan watakuluna turosa betul, aklan lama yang kalian betul, Ustaz. memakan harta warisan dengan dengan cara yang haram yang nggak boleh itu berat sanksinya gitu dan saya yakin orang-orang Minang kan agamanya bagus ya jadi tentunya dengan ancaman seperti itu kan berat ya makanya mudah-mudahan ada upaya lah karena ini kaitan dengan adat ya jadi orang-orang Minangnya ya yang berinisiatif ya. Itu akan menjadi lebih lebih bergesekan terjadi mungkin Uni Susan tahu kalau di Kota Padang. Di Kota Padang kan nilai ekonomi kan tinggi, ya kan? Dan sekarang juga sudah banyak yang mengincar untuk membeli tanah di sana untuk dijadikan hotel, Mm-mm. jadikan apa gitu ya. Mm-mm. Tetapi ya awalnya begitu ceritanya gitu loh. Nah, tapi Mm-mm. sih pengennya sih bisa ada apa ada kompromi
Tetapi ada ya kadang-kalanya yang wah ini kan saya dapat ini warisan hanya dari pihak perempuan, tapi sudah disertifikatkan, sudah jadi nilai uang gitu loh. Dia nggak ingat lagi kalau menggunakan kalau Ya. sudah kayak gitu kembali ke hukum Islam gitu loh ya. Harus kembali ke hukum Islam. Harus Iya. kembali ke hukum Islam. Iya. Mudah-mudahan para datuk di sanalah sudah menemukan Iya. inilah Iya. titik temulah Iya. mengenai ini. Harus Tapi ada. itu mungkin Ustadz udah pernah ada mendengar itu kan isu itu Iya, gitu loh saya terkait. sering ngobrol di sini karena Hmm. tetangga saya, Pak RW saya itu orang Hmm. orang Minang, istrinya guru besar di UNAN. Hmm. Itu tetangga Kalau saya. Erizal kan besar di Jakarta tuh Erizal, mungkin nggak Ini tahu tuh isu udah kayak gitu tuh. udah Rusdi Hara, istrinya Profesor apa eh, Hmm. Rina Rina Yen Rina. Iya. Itu Mm-mm. profesor guru besar di UNAN. Mm-mm. Jadi beliau Begitu. ya itu sering kali ngobrol Mm-mm. sama ini. Dan beliau juga Oke. iya memang kalau sudah makanya di situ berusaha untuk tidak dijual. Berusaha untuk Iya. tidak ini. Jadi kalau seperti itu Hmm. yang nggak apa-apa karena barangnya ada di Sulit situ ya. sulit kita mengontrol karena itu sudah disertifikatkan. Iya, itu Ya, yang jadi sulit kita masalahnya. mengontrol. Jadi Mm-mm. makanya ya saran saya bilang ini harus dirubah, ngikutin syariat Islam lah. Baik, baik. Ya. Ya Itu ada mudah-mudahan saran tadi. tuh, Mm-mm. saran dari Uni Susan tuh, bikin bajar barang bekas katanya pakaian layak pakai supaya tidak Iya. kena wayam naunal maun ya. Kirain menanggapi yang saya omongkan rupanya tentang barang bekas. Waduh Oh, ya. Betul, Iya, setuju. boleh ya nambahin Silakan. tentang siap, siap, tanah. siap. Nah, Assalamualaikum, silakan. maaf ya Ustadz. Samsudin Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam. menambahkan ini memang urusan tanah Pusako di Minang Iya. ini emang agak unik. Jadi saya sekarang sedang kami di keluarga besar dari sisi mama itu memang sedang mengalami bukan mengalami dalam proses penjualan tanah Pusako dari berarti nenek buyut saya. Jadi udah Iya. 4 ke atas. Karena makin ke sini kan makin apa ya orangnya udah nggak tahu di mana lagi. Jadi yang saya tahu prosesnya nih ini adalah tanah Pusako dari keluarga mama saya. Nenek dari nenek perempuan yang keempat ke atas gitu ya. Jadi caranya adalah karena ini udah nenek ini punya anak 4. Dari anak yang 4 ini mereka sudah bercucu-cucu-cucu udah sampai saya pun sudah punya anak kan. Jadi proses yang kami jalani sekarang adalah setiap anak dari nenek buyut saya, jadi dari umat saya, dari nenek saya ke bawah, kami membuat surat pernyataan. Diminta kalau memang setuju membuat pernyataan di atas materai bahwa setuju tanah itu dijual karena memang kalau tidak dijual sekarang justru nanti akan menjadi masalah yang lebih besar di masa yang akan datang karena anak-anak generasi di bawah kami itu sudah tidak tahu lagi ceritanya gitu kan ini punya siapa neneknya siapa gitu kan akhirnya di level mama saya itu mereka setuju untuk dijual, maka proses yang dijalani adalah sekarang membuat surat kuasa bahwa anak misalnya nama nenek saya anak dari Emma 11 anak itu bikin surat kuasa yang isinya adalah nama anaknya, nama anak perempuannya, nama anak laki-lakinya juga masuk, termasuk nama anak-anak saya gitu sampai Katri. Jadi surat itu dikumpulkan jadi ada berapa puluh keluarga itu dikumpulkan membuat surat kuasa untuk diproses di notaris sehingga tanah tersebut bisa dijual kemudian dibagi sesuai dengan syariat Islam tentunya pembagiannya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan prosesnya lancar gitu ya karena saya juga pesan wanti-wanti ke tante saya jangan sampai penjualan tanah ini justru akan menjadikan apa ya mudarat yang lebih besar untuk anak-anak keturunan Betul kita. sekali. Gitu. Betul sekali. Jadi itu udah Daniel kalau Ya. misalnya kalau ada tanah Pusako ya mau nggak mau dibicarakan dengan
keluarga. Ini bukan punya sendiri ya, kecuali itu tanah tanah pribadi dari papa mamanya udah Daniel ya, itu mereka nggak bisa Betul, ganggu gugat. betul, Kalau betul. kalau Susan nih yang sekarang Susan jalani adalah memang tanah pusako dari nenek buyut gitu. Jadi Betul. apa namanya, saya tempatnya ini kenapa saya harus tanda tangan ya? Saya kan nggak kenal. Justru saya dijelasin ini karena kamu anak perempuan dari mama kamu gitu. Kalau kamu anak perempuan ya kamu harus tanda tangan. Oke, Ya, gitu. Jadi ya Ya, dibicarakanlah ya, ya, gitu. ya. Bagus, bagus. Ada solusi tuh, udah. Ya saya ngobrol-ngobrol banyak sama sama ya itu udah harus dihara sama ini. Jadi sebagian kemudian mereka em, ya tadi tentang pusako ini kita sepakati saja. Saya sudah putus di betul. situ. Kemudian karena punya nilai ekonomis, karena diperjualbelikan ya otomatis harus mengikuti syariat Islam. Jadi sebagai warisan gitu. Jadi ya seperti itu salah satu solusinya. Karena memang nggak bisa mempertahankan terus-menerus seperti itu karena ya orang makin banyak. Ya, daerah dari itu kemudian makin sementara ahli warisnya sudah menyebar kemana-mana dan kemudian bisa jadi di situ nggak ada lagi anak perempuan yang kemudian tinggal di situ. Jadi kemudian tanahnya di tanah tanpa pemilik kan dia jadi kan. Jadi itu juga jadi masalah. Jadi ya mudah-mudahan lah ada solusi. Ya saya yakin kalau orang-orang Minang itu paham agama ya. Banyak buya di situ ya. Iya, insya Allah, ya. Oke, itu ada Om Jody tuh banyak nulis tuh. Apa tuh? Apa Dia nulis apa nulis itu? terus tuh. Jadi penulis bagus tuh, ya. Gus Pusako. Sako. Iya. Oke, ini menarik. Yang pasti begini, pengajian ini kan apa? Berarti kan ada concern dari kita ya, dari Pak Ustadz tentang kepemilikan. Nah, saya agak terketuk nih. Jadi kenapa begitu? Ini ini hanya sekedar menceritakan. Akhirnya kan mama saya ini anaknya 3 laki-laki gitu loh. Hmm. Akhirnya sekarang di Jakarta mau kembali ke Padang juga tidak ada aset, tidak ada tempat ya. Jadi kayaknya ya ini agak terganggu hatinya gitu loh. Kan kalau terganggu hatinya kan berat ini gitu loh ya. Jadi Iya. saya senang kalau seperti tadi yang Uni Susan seperti itu pengen begitu, tapi zaman sekarang ya mau itu tempatnya sarangnya Buya, sarangnya apa, tapi kalau sudah larinya ke ini ya, ke materi kadang-kadang agak sulit gitu loh. Ya sudah. Yang penting kita mudah-mudahan bicara hari ini di pengajian ya didengar ya semua orang-orang Minang juga dipermudah ya. Begitu. Saya Iya. banyak sekali saudara yang akhirnya aduh jadi sampai menyakiti hati saudara kandungnya yang Iya. dari kecil itu menolong dia dan Iya. akhirnya juga orang tadi yang menyakiti saudaranya ini juga kayaknya juga kayak diuji sama Allah gitu loh. Ada kena Iya. sakit ini, sakit itu. Akhirnya kan sayang ya Iya. kayak begitu ya. Iya. Ya, Dari ya saya sih itulah. gitu aja. Makanya sebenarnya Hmm. kayak dengan harta itu ya, dengan harta ini kadang-kadang Hmm. apa ya? Kadang-kadang kita ini kayak sayang banget ya harta. Padahal kita Iya, balik iya, lagi dan apalagi kalau ke iya. tanah ya, tanah Mm-mm. ya itu kan Allah ciptakan untuk semua makhluknya kan, bukan untuk khusus. Betul. Jadi kemudian Apalagi kalau ada orang harta yang pusaka kan kita kan nggak beli gitu kan. Masya Allah ya. iya, Harusnya kan jangan sampai kalau kata Uni Susan tuh buat ciudu lah ya. Jadi buat bacaka, buat berantem kan sayang gitu. Ya. iya, Eker-ekeran iya, ya. iya. Makanya saya kadang-kadang apa yang ya, yang kaitannya surat Al-Maun ya. Jadi surat Al-Maun itu Hmm. setelah saya resapi ya. Al-Maun itu kan apa Ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu lah ya. Jadi namanya surat Al-Maun. Itu ternyata itu surat untuk orang munafik. Jadi surat itu untuk munafik. Jadi munafik itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang berdusta dengan agama. Biasanya terjemahnya mendustakan agama gitu. Nah, mendustakan agama berarti ada yang dibuang tuh huruf jernya, bi-nya dibuang. Dibuang ya. Jadi kalau dibuang bunyinya kan bukan aro'aital ladzi yukadzibu bidin bukan. Aro'aital ladzi yukadzibu dina. Jadi tahukah Ih, engkau orang yang mendustakan agama? Padahal itu orang yang berdusta dengan agama. Jadi agama dijadikan alat untuk berbohong.
Untuk apa? Ya alladzi yadul yatim, yaitu orang ngumpulin harta untuk anak yatim, tapi anak yatimnya da itu ditelantarkan, anak yatim nggak dikasih. Wala yahudu ala ta'am miskin, dia ngumpulin harta untuk orang miskin, tapi orang miskinnya nggak dikasih. Dan itu ternyata banyak, banyak orang yang kayak gitu. Dia ngumpulin harta untuk anak yatim, untuk orang duafa, tapi kemudian hartanya dipakai sama dia. Ya. Jadi sebenarnya anak yatim. Kemudian wawailul lil musallin, orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat, yaitu alladzina yang sholatim sahun. Orang yang sholatnya sahun. Sahun itu artinya jiwanya nggak ikut sholat. Alladzina yuraun, ya dia sholatnya ria. Wayamnaunal maun, ya. Yang ini di akhir maksud saya ini. Wayamnaunal maun. Jadi kadang saya jadi orang munafik itu, jadi kalau barang-barang yang masih bermanfaat itu tidak mau didistribusikan. Jadi pelitnya minta ampun gitu loh. Nah, terus saya suka suka mengoreksi. Jangan-jangan kita juga kayak wayamnaunal maun. Kita mau koleksi pakaian banyak banget, padahal nggak pernah dipakai loh. Sementara jauh di sana itu orang yang banyak butuh boro-boro untuk beli yang baru ya. Yang layak pakai pun sulit gitu. Sama udah sobak-sobek, udah macam-macam. Sementara kita mungkin di lemari kita masih banyak yang itu juga nggak pernah kita pakai atau karena kekecilan gitu ya dan seterusnya karena ya kayak sebadan saya kan semakin melar nih. Jadi yang dapat celana nomor 36 itu udah nggak bisa dipakai gitu. Itu mestinya kan harus keluar dari lemari saya kan gitu kepada orang yang pas yang butuh gitu. Nah, ketika membaca surat Al-Maun terus terang pas di ayat terakhir itu saya kadang-kadang jangan-jangan saya juga masuk dalam kelompok orang munafik gitu. Jangan-jangan kemudian apa saya yamnaunal maun gitu. Ya kalau kalau sholat ria sih mungkin enggak lah ya gitu. Mungkin kalau kalau sholatnya ria sih mungkin enggak. Tapi kalau yamnaunal maun karena ini kan pakai waw atop tuh. Jadi alladzina yurauna apa alladzina apa kayak tadi wailul lil musallin alladzina ang sholatim saun alladzina yuraun wa yamnauna pakai wa-nya atop tuh. Wa yamnaunal maun dan ya tidak mau atau menahan barang-barang yang masih berguna, tidak dibagikan gitu. Jadi jadi banyak muhadir. Itu hanya terpikir terkait dengan pakaian ya. Belum lagi kalau seandainya tadi ada yang punya koleksi mobil, koleksi rumah, padahal itu masih masih sangat butuh gitu ya. Kayak orang-orang itu butuh untuk tanah, bahkan untuk kuburan pun sekarang itu mahal, apalagi untuk rumah gitu. Sementara ada orang yang mengkoleksi tanah ratusan hektar gitu, dipagerin doang. Dia tidak ngambil manfaat apa-apa. Sementara orang lain tidak boleh memanfaatkan, dia cegah itu orang lain bisa dipermasalahkan. Ya, sementara itu Allah ciptakan untuk semua makhluknya dan makhluknya bukan hanya dia saja gitu kan. Nah, bagaimana pertanggungjawab di akhirat nanti gitu orang-orang seperti ini. Jadi kadang-kadang saya juga terbetik yang sekecil apapun gitu karena kan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi mudah-mudahan nih kita bahas tentang punya pribadi ini halal ya, artinya punya kita diperoleh secara benar, tapi ternyata tidak selesai hanya memperolehnya doang. Tapi kemanakan pun ternyata itu juga ditanya gitu. Jangan sampai kita karena menentang-mentang punya kita, sementara yang kita tidak bermanfaat bagi kita pun sementara kita tahan orang lain pada orang yang butuh gitu. Jadi, Uni Dila orang Minang mau nanya juga tuh, Ustaz. monggo, mangga. Mangga ini. Waduh, Nah kan, Makasih, nah, Mau Sawi. bagi-bagi pusako juga. Sako Minang. Ini Ustaz, eh, Iya. mumpung ya. Jadi saya itu ada dua kasus nih. Yang pertama, kita itu eh beli itulah ya, beberapa ada tanah, sawah, ada toko gitu ya, rumah toko gitu di kampung. Nah, tapi niatnya nih sama suami itu sekarang itu toko disewa-sewain sih, terus ya yang dikelola sama saudara-saudara di sana gitu. Nah, tapi niat saya itu sama suami itu akan menjadi wakaf jariah gitu loh. Maksudnya nggak Mm-mm. nggak dimasukkan ke dalam warisan gitu. Nah, itu udah dibilang ke anak-anak gitu. Kalian nggak Mm. usah ngutak-ngatik apa yang ada, walaupun itu memang saya beli gitu loh, bukan warisan Mm. ini gitu. Mm. Nah, itu gimana Ustaz? Sebaiknya itu bagaimana ya? Maksudnya Mm. tiba-tiba kita kan nggak tahu umur gitu. Nah, Ah, hukumnya bagaimana sebaiknya menurut Ustaz? Saya ya, ngasihnya ke siapa gitu. ya. Nah, itu sementara karena itu ada 3 pintu,
Ya. ada satu pintu yang saya janjikan kepada alumni untuk dijadikan sekretariat gitu loh. Dan ini apa, mereka boleh usaha di situ, UMKM segala macam eh, sampai waktu yang memang saya belum tentukan gitu. Nah, itu Hmm. gimana menurut Ustadz nih? Saya tuh Iya. agak takut juga nih hukumnya Iya. gimana. Ya. Iya. Jadi kalau itu niatnya wakaf ketika Uni masih hidup. Suami Hmm. istri masih hidup, diwakafkan artinya dipindah kepemilikan jadi milik umum. Nah, itu bisa diskusikan tuh sama Ustadz Imam ya, suaminya Mbak Susan. Itu tentang Nah, ya wakaf ya. begitu gitu, suka produk tuh ya. Ya, atau tuh ada apa di dompet tua apa juga ada ya yang ini kan. Eh ya memang kalau kita niatnya wakaf ketika kita hidup, kalau kita sudah meninggal itu bukan wakaf, itu harta, harta warisan pasti. Karena Hmm. karena wakaf itu kan ini sekarang kepemilikannya Unidila sama suami ya. Maka ketika masih hidup terserah pemiliknya mau diapain, mau diberikan ke anak-anak kita langsung pindah kepemilikan namanya hibah ya, boleh. Ya. Karena bukan warisan kan, masih hidup, masih Hmm. orangnya masih hidup gitu. Atau mau kemudian diwakafkan, atau mau kemudian dikelola sendiri, ya, dikelola sendiri, kemudian memberi manfaat ya. Jadi kalau bisa dikelola sendiri, kemudian sampai meninggal, berarti itu nanti di peninggalannya itu hal harta warisan. Dan ketika hal warisan hanya pada ahli waris saja. Nah kalau wasiat nanti dibagikannya itu tidak boleh kepada ahli waris, ya, tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu kalau wasiat gitu. Tapi kalau tidak diwasiatkan, belum diwakafkan, belum dihibahkan, maka itu semuanya jadi harta milik ahli waris. Jadi jadi walaupun ingin waktu masih hidup ya suka gitu kan. Dulu bapak saya pengen bangun wakaf, tapi belum diwakafkan, ya nggak jadi wakaf jadinya. Tetap aja jadi harta warisan gitu ya. Jadi Oh, memang kecuali ditulis wasiat ya, diwasiatkan bahwa itu iya nanti atau ada. misalnya diwasiatkan, tapi ingat wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Boleh Hmm. wasiat dalam bentuk wakaf. Ini nanti ya, ini tanah sini, rumah ini nanti wakaf ya. Itu berarti wasiat wakaf, wasiat wakaf. Ya, Hmm. dan itu nanti harus ada saksinya karena nanti khawatir kalau itu tidak tertulis, wasiat tidak tertulis dan tidak ada saksi, tidak ada kekuatan hukum, bisa jadi itu diklaim nanti seperti harta warisan juga. Hmm. Ya, jadi karena wasiat itu kan orangnya sudah meninggal tuh dibagikannya apa diserahkannya. Makanya kalau memang memang mau wakaf lebih baik ketika hidup wakafkan aja. Jadi atas nama Unidila sama suami gitu ya wakaf. Nanti ada pengelola wakafnya sehingga ya begitu sudah diwakafkan udah selesai lepas kepemilikan karena miliknya milik umat. Nanti pengelola yang Hmm. punya amanah lah, yang amanah itu yang pengelolanya nanti memuakifnya. Nah, sementara kalau anak-anak kita itu kan nggak udah pindah kepemilikan ya nggak punya hak sama sekali. Tapi kalau wasiat, apalagi kalau hanya 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 pesan doang, lisan, itu sangat mungkin bisa tidak terrealisasi, Jadi tidak gini Ustaz, terrealisasi. agak Ya. curhat juga sih. Sebenarnya kalau diwakafkan berarti kan misalnya tadinya mau diwakafkan ke Muhammadiyah gitu. Nah, Mm-mm, mm-mm, tapi saya tuh berpikir kalau saya udah wakaf ke Muhammadiyah, nanti eh, saudara-saudara saya tidak bisa terbantu kalau udah dikelola Muhammadiyah gitu loh. Makanya tuh mm-mm, si ingin biarinlah mereka mendapatkan apa manfaat dulu gitu karena mm-mm, gitu. mm-mm. Itu gimana dia Ustaz ya? Iya Saya nggak jadi apa-apa. Kalau itu bunyinya belum wakaf. Itu bentuknya sebagai sedekahnya. Jadi sedekah dari manfaat itu kan sedekah ya. Jadi boleh juga ini artinya kan memberi manfaat ke orang lain. Apakah bentuknya sodako, bentuknya wakaf, bentuknya hibah, bentuknya hadiah, nggak ada masalah. Jadi manapun sebenarnya ya niat kita lillahi taala itu akan menjadi bekal nanti gitu. Jangan gini, malah lebih bermasalah kalau kita serahkan wakaf itu kepada orang yang tidak amanah, kepada kelompok yang iya. tidak amanah gitu loh. Hmm. Jadi malah Jadi jadi kalau kalau saya misalnya saya punya 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 tanah, punya ini dan saya pengen pengen manfaat yang lebih banyak. Nggak usah diserahkan ke orang lain aja. Kemudian hmm. manfaatnya aja dari situ kemudian saya distribusikan membantu orang-orang yang butuh kan gitu ya.
itu jauh lebih enak gitu karena kita kelola sendiri gitu dan kemudian Hmm. hasilnya kemudian kita distribusikan itu mungkin jauh lebih bagus kalau memang masih memungkinkan ya artinya Unidila sama suami bisa mengelola itu jauh lebih baik jadi bisa lebih Hmm. baik hasilnya kemudian dibagikan kepada orang butuh itu real benar gitu ya daripada karena wakaf itu kan kita lepas kepemilikan. Nah, Iya. siapa yang dapat amanahnya kita nggak tahu. Nah, bisa Tapi jadi kemudian yang dapat amanahnya malah kemudian dia salah gunakan kan bisa jadi seperti itu. hmm. Ya, jadi jadi itu kalau kalau misalnya Uni lebih enak bisa mengelola sendiri, bisa kemudian keluarga yang lain bisa dapat manfaat dan seterusnya dikelola sendiri aja, atau bisa mempekerjakan orang atau membuat sebuah yayasan ya atau apapun ya yang itu kemudian dalam kendali Uni ya jangan kendali Uni dan suami itu jauh lebih 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 baik. Karena intinya sih sebenarnya semua harta yang kita miliki bermanfaat. Dan Iya. khairun nas anfa'ul linnas kan sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Dan Iya. itu akan lebih lebih terasa lagi karena bukan hanya harta tapi curahan tenaga kita, pikiran kita juga ikut memberi manfaat ke orang lain gitu. Jadi bukan hanya fisiknya, bukan hanya harta Hmm. gitu ya. Itu jauh lebih Hmm. lebih baik. Kalau kalau kemudian sampai kemudian misalnya apa Unidira sama suami udah meninggal, itu hartanya milik milik misalnya ahli waris nggak ada masalah. Nggak ada masalah Hmm. karena memang belum diwakafkan kan. Jadi bisa Iya, iya. diwariskan nggak apa-apa. Tapi kita Dikasih ajarkan wasiat. ke anak kita Hmm. juga agar nanti harta ini yang warisan ini itu Hmm. memberi manfaat juga sebanyak-banyak untuk orang lain ke anak-anak kita. Hmm. Gitu. Itu Iya, jauh lebih lebih berfaedah. iya. Nah, satu lagi saat menyangkut Mangga, tadi mangga. udah Daniel dan Uni Susan, saya juga punya kasus itu. Jadi rumah saya itu tempat saya lahir dan dibesarkan itu ternyata itu kan punya nenek saya, ibu dari Hmm. ibu ya. Nah, Hmm. itu dia mendapatkan tanah itu dari apa ya? Dari neneknya lagi lah. Saya nggak tahu itu tanah tanah bersama. Terus tapi udah dibagi ini bagian nenek gitu. Nah, tanah itu dibangun oleh kakek saya. Nah, nah kakek kakek yang bangun tanah punya harta nenek gitu kan. Nah, Hmm. terus nenek saya itu satu perempuan gitu. Jadi Hmm. jadi oh ya udah pasti punya dia dan punya anak tiga nih. Ibu saya, bude sama tante lah gitu. Nah, satu laki-laki. Nah, kemarin itu punya wacana seperti ini gitu loh. Oh, kakak saya tuh Hmm. mumpung masih ada tante satu yang hidup, kita dan rumah ini yang meninggali kita, keluarga ibu saya, bukan tante, bukan bude gitu, kita yang hidup di sana, kita beli yuk gitu. Nah, akhirnya rumah itu dihargain bersama-sama, dapatlah angka dan itu dibayar oleh apa ya waktu itu sih alhamdulillah yang bayar saya sama suami tapi mengatasnamakan keluarga gitu loh untuk Hmm. ke ibu gitu. Cuma semua Hmm. sudah ada suratnya, cuma belum di sertifikat dan itu ada di saya gitu. Nah, Hmm. masalahnya lagi saya nggak punya anak perempuan gitu. Kalau di Padang kan itu masih termasuk harta tinggi tuh kalau belum Hmm. disertifikat. Nah, pusako tinggi dan itu jatuh ke anak dan saya kan nggak punya anak perempuan gitu. Nah, cuman ke anak-anak saya sih udah saya bilangin bahwa itu rumah mama, tapi kalau seandainya mama nggak ada, kalian juga nggak usah ikut-ikutan ngurus. Udah biarin itu ditungguin sama apa adik saya, dia punya anak perempuan. Itu untuk keturunan kita sampai nanti gitu. Nah, Hmm. kalau kayak gitu gimana tuh saat jatuhnya? Sebenarnya Nah saya ada itu, kesulitan buat sertifikat nih gitu. iya. Enggak kalau seandainya unit sertifikat boleh kan itu ya. Kan udah dibeli ya. Udah dibeli, udah dibayar, udah surat-suratnya, tanda Iya, tangan dari semua di keluarga, sertifikat 30 aja, orang. sehingga kemudian jadi putus. Daripada tadi bikin masalah tadi seperti udah Daniel kan jadi sakit hati. Oh. Kan kita nggak tahu tuh, misalnya apakah putra-putranya Unidila apakah mengikhlaskan itu, padahal ibu saya kok Hmm. yang beli bayarin gitu kan, bayarin Mm-mm. juga ke keluarganya. Kenapa sekarang kok yang menguasainya misalnya sepupunya? Hmm. Bisanya kan? Kan kita Mm-mm. nggak tahu tuh. Itu yang sebenarnya yang tadi yang kita bicarakan, yang kekhawatiran di masa yang akan datang. Karena generasi kan berubah-ubah, apalagi generasi Z sekarang itu ya.
Gen Z Hmm. ini. Gen Z itu jadi kemudian kan apa bisa jadi berbeda ya cara memahami sesuatu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah jelas miliknya milik Uni ya, ya udah Hmm. disertifikat aja dan itu menjadi warisan nanti. Jadi bukan, tapi Hmm. tetap itu harus ada kesepakatan yang tadi apa tantenya apa bude sama sama tante atau orang-orang yang menurut aturan adat itu punya punya hak gitu ya. Itu harus ada kesepakatan. Seperti tadi ya Uni Susan tuh ya. Ya seperti itu Iya, mungkin bisa iya, di ini. Jadi bisa diikuti lah. iya, Itu iya. untuk mengantisipasi khawatir muncul permasalahan yang lebih berat yang itu menimpa pada anak cucu kita. Hmm. Ya. Iya. Walaupun hukum asalnya kan bagus ya, tapi begitu zaman berubah kan bisa ini. Jangan sampai kemudian kita jadi apa harta warisan ini menjadi sumber malapetaka, putusnya silaturahmi. Karena mutus silaturahmi itu kan putus kekerabatan. Jadi Heeh. putus silaturahmi itu bukan putus pertemanan. Pertemanan itu putus silatul ukhwah ya, itu pertemanan. Tapi kalau kerabat itu namanya silaturahmi dan Rasulullah ngancam tuh la yadkhulul jannah qati urrahim. Gak akan masuk surga orang yang mutus silaturahmi. Itu mutus silaturahmi itu mesti dengan apa dengan kakak dengan adik, kemudian ponakan dengan bibinya, kemudian dengan itu gara-gara bisanya gara-gara warisan. Makanya kenapa Hmm. memakan harta warisan itu kan berat. Jadi waktu watak kuluna turosa akla lama itu kan surat Al-Fajr gitu kan. Mereka memakan harta Hmm. harta warisan dengan cara yang tidak benar. Jadi itu sanksinya kan berat karena cerita tentang neraka kan gitu ya. Oleh karena itu ya jangan sampai justru itu nanti malapetaka itu terjadi pada anak cucu kita. Sementara kita bisa mengambil tindakan yang kemudian secara Islam dibenarkan. Jadi itu jauh lebih lebih berfaedah kan gitu ya. Daripada membiarkan itu tapi kemudian kita tahu itu potensinya. Ya, jangan sampai ada ya kasus seperti tadi udah Daniel yang kemudian jadi tidak kebagian karena nggak punya anak perempuan gitu ya. Jadi akhirnya tersingkir padahal sama-sama garis keturunan. Padahal kalau dalam Islam justru anak laki-laki yang harusnya dapat dua bagian daripada anak perempuan. Ya. Karena dulu pusako itu memang bukan harta warisan, itu kan jadi mungkin dulu nggak ada masalah. Tapi begitu sekarang jadi harta, jadi harta dan itu bernilai ekonomi tinggi Berarti itu dan ya. kemudian Heeh. diwariskan gitu. Mm. Iya, iya, iya. Berarti itu punya anak-anak saya ya secara Islam Iya, itu ya. Iya, iya, itu kan asobah. Asobah kita sudah pernah ngaji tentang apa hukum warisan kan? Walaupun bisa bisa kita ulang lagi ngaji tentang ahli warisannya kan. Nah, Iya, itu banyak anak yang sobat. Kalau sini. anak laki-laki, Mbak Dila itu semua hartanya itu untuk anak tuh. Hmm. Jadi saudara-saudaranya, misal saudara Unidila itu nggak dapat kalau karena anak yang asobah, anak laki-laki. Hmm. Iya. Iya, udah itu Ustaz. Iya, alhamdulillah sih saya Oke. udah dapat sih tanda tangan dari semua itu. Tinggal ngurus. Iya, Cuman tadinya saya iya, pikir karena anak saya juga nggak bakal di kampung gitu-gitu sih. Iya, di kampung kan harta nggak seberharga di sini gitu harganya juga iya, nggak. iya. Iya, Iya. Ustaz. Terima Mana kasih. aja yang paling maslahat lah, yang paling maslahat dan tadi lebih untuk kepentingan ya generasi berikutnya lah. Walaupun mungkin Mm-mm. sekarang mungkin tidak ada masalah ya, Mm-mm. kita mengantisipasi karena syariat Islam itu kan mencegah, mencegah. Jadi syariat Islam itu mencegah terjadinya sesuatu kekeliruan. Jadi makanya ada akad. Akad itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya perselisihan. Makanya ada hukum akad. Akad itu harus clear, harus clear. Mm. Jadi kalau ada Tapi akad yang nggak clear itu yang jadi masalah dan yang kalau muncul balik perselisihan. lagi ke toko tadi itu kan misalnya saya udah niat mau Hmm. diwakafkan, tapi memang Hmm. belum. Terus Hmm. kan Ustadz menyarankan saya mengelola gitu. Terus saya Hmm. mengelola itu saya boleh nggak mendapat pribadi misalnya dapat untung dari situ gitu? Apa Kalau memang hanya kalau bentuk belum diwakafkan, belum pindah ke pemilikan, terserah. Mm, Karena itu kan punya uni kan. mm, Punya mm, uni terserah. Bahkan semuanya juga boleh sama uni dipakai. Kemudian sebagian atau seperberapa atau misalnya 2,5% atau apapun bentuknya untuk ke orang lain itu monggo. Karena memang masih hak miliknya uni kan, masih hak mm, milik sendiri, terserah.
Tapi kalau sudah diwakafkan, ada akad wakaf, itu nanti kepemilikan sudah berpindah. Dari milik Uni berpindah menjadi miliknya umat. Jadi itu nanti kepada wakif, kepada orang yang mendapatkan wakaf gitu. Jadi harus ada akad pindah kepemilikan. Tapi kalau selama belum diwakafkan dan hanya Berarti Uni membagikan manfaatnya doang, itu terserah karena itu hak milik Uni, terserah mau nggak mau dibagiin semua, mau separoh saja gitu. Atau mau seberat terserah gitu. Nggak ada masalah. Iya, Karena takutnya gitu ya. Iya, 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 Ustaz. iya Makasih kan? banyak. Iya, Iya. itulah Ya. konsekuensi kepemilikan Uni. Ya. Iya, Ustaz. Makasih. Mangga, udah lewat ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz. Cerita tentang harta ini ternyata ramai. Menarik Panjang. tentang harta itu. Harus Harta di offline mana-mana kayaknya. menarik, Ustaz. Udah Iya, jam iya. 11 di Samarinda nih kayaknya. Iya, iya. Itu Ustaz. moderatornya udah Kal- udah Kalau di Udah bisnis ngantuk. kalau bisnis pengirimannya sudah over SLA ini ya, udah melebihi waktu ini ya, kena penalti ini. Oke, ya. host, Baik, insya Allah silakan. minggu depan kita lanjut ya Masih bincang-bincang lanjut yang tentang terkait. kepemilikan, Ustaz ya. Baik ya, baik pemilikan nanti pemilikan umum sama pemilikan negara, insya Allah. Ya, Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dan Amin. Allah berkahi setiap yang kita miliki, baik usia, Amin. umur, anak, keluarga dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma sholli wa Amin, sallim amin wa ya barik Allah. ala sayyidina Muhammadin wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'ansir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Amin. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pamit ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sako lagi. Tenang. Aku lagi. Sako. Pesako Sambo Mina. cek nih. Pakai Iya. otak sama kuah. Ini maksudnya dada Agi tuh utak udah Joparu nih. Ya tambo cie. Alun kanjang ko. Ya, sama. Pamit. Pamit. Pesako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam. Hihi. Ini ya. Pamit, pamit.